Prabowo Subianto bekerja nggak kenal lelah demi kepentingan rakyat Indonesia. Presiden ke-8 RI ini membuktikan kecintaannya dengan kerja keras yang tulus saat berada di luar negeri. Nggak heran sang presiden disambut hangat dan penuh kehormatan saat kembali ke tanah air. Hasil kerja keras Pak Prabowo langsung mendapatkan sambutan luar biasa dari media asing. Dirinya dinilai telah mengubah dan meningkatkan pertumbuhan Indonesia jauh lebih baik. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Disambut dengan hormat saat kembali ke tanah air. Prabowo Subianto akhirnya menyelesaikan kunjungannya ke luar negeri. Ex-Menteri Pertahanan ini tiba dengan selamat walafiat di Landasan Halim Perdana Kusuma pada Minggu pagi. Saat menginjakan kaki baru turun dari pesawat, sang presiden terlihat sangat bahagia. Ekspresi ini seakan menandakan kepuasan dirinya yang mendapatkan kesuksesan saat melakukan kunjungan. Gibran Rakabuming menjadi orang pertama yang menyambut kedatangan Pak Prabowo. Sang wakil didampingi beberapa menteri lain yang juga antusias dengan kembalinya sang presiden. Mulai dari Budi Gunawan selaku Menko Polkam, Menteri Pertahanan yakni Syafri Samsudin hingga menteri lainnya seperti Prasetyo Hadi dan Marwarar Sirait. Kemudian para menteri dan presiden langsung berbincang bahagia usai melakukan sambutan hangat. Pak Prabowo bakal kembali melanjutkan tugas mulianya sebagai Presiden RI. Sebelumnya tugas tersebut diberikan kepada Gibran sejak Pak Presiden pergi pada 8 November yang lalu. Sang wakil juga membagikan momen sambutan Pak Prabowo di akun Instagramnya. Gibran memposting foto saat sedang bersalaman dengan caption "Selamat datang. Selamat datang kembali di tanah airku, Bapak Presiden Prabowo," tulis caption Gibran. Selain itu, mantan wali kota Solo ini juga mengapresiasi hasil positif yang didapatkan presiden dari luar negeri. Dirinya bangga Pak Prabowo sukses bekerja sama dan mendapatkan dana investasi. Menyambut Bapak Presiden Prabowo yang membawa oleh-oleh komitmen investasi dan kerjasama di berbagai bidang sebesar 18,5 miliar US dollar atau 294 triliun untuk rakyat Indonesia dari hasil lawatan selama 2 minggu ke 6 negara. Tambah Gibran. Sempat buat kagum pemimpin Uni Emirat Arab. Sambutan hangat yang dilakukan dinilai sangat wajar berkaca apa yang dilakukan oleh Prabowo di luar negeri. Sang presiden berhasil mendapatkan banyak kerjasama dan dana investasi dari hasil lawatannya. Salah satunya saat sang presiden berkunjung ke negara Timur Tengah yakni Uni Emirat Arab. Negara ini menjadi lawatan terakhir Pak Prabowo di luar negeri. Saat itu dirinya sudah disambut dengan hangat saat baru menginjakan kaki di Abu Dhabi. Sambutan meriah khas negara tersebut sempat menjadi sorotan. Dirinya saat itu disambut dengan kibasan rambut para wanita yang berbaris saat mobil Prabowo tiba di kantor kepala negara. Sambutan hangat lainnya juga dilakukan oleh Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Presiden Uni Emirat Arab sangat senang Prabowo bisa meluangkan waktunya. MBZ sangat berharap hubungan Indonesia dan negeri Teluk bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Hubungan kita bukan baru dimulai hari ini. Kita sudah saling mengenal sekian tahun. Saya bangga dengan hubungan ini. Insya Allah hubungan ini semakin membaik dan berkembang bagi kedua bangsa dan negara di tahun-tahun mendatang.
kata MBZ dalam sambutannya. Kunjungan ini sukses menghasilkan 7 kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua negara. Salah satunya kerjasama di bidang sumber daya dan keamanan. Arab News selaku media Timur Tengah langsung menyoroti kerjasama di antara kedua negara. Kanal berita asal Arab Saudi memuji langkah besar Prabowo dalam mencari dana investasi. Pasalnya, sang presiden berpeluang mengulang kesuksesan investasi negeri Teluk pada 2021. Kunjungan Prabowo Subianto ke Abu Dhabi ialah untuk mencari dana investasi. Pada 2021, Indonesia mendapatkan komitmen penuh dari Uni Emirat Arab sebesar 733 triliun, tulis Arab News. Di sisi lain, Dev Dikor selaku media India juga menyoroti kesuksesan Pak Prabowo. Media ini bilang Pak Prabowo sukses membangun ikatan global yang luar biasa. Hasil luar biasa Prabowo di luar negeri. Kunjungan Prabowo Subianto ke luar negeri bikin publik tanah air bangga. RI1 dianggap menunjukkan ketegasannya dan membuat Indonesia semakin disegani dunia. Selain tegas, Pak Prabowo juga dikenal mau berteman dengan siapa saja. Buktinya, Presiden Kebanggaan Rakyat Indonesia ini sukses menjalin berbagai koneksi di berbagai negara. Figur-figur penting di Cina, Brazil, Peru, hingga Amerika Serikat sukses dirayu Pak Prabowo untuk bekerja sama. Alhasil rayuan Prabowo sukses membawa investasi asing dengan nilai fantastis. Berbagai negara mau berinvestasi di Indonesia dengan nilai sebesar 18,5 miliar dolar. Penyuntikan dana segar ini dilakukan di berbagai sektor, utamanya terkait dengan transisi energi. Besarnya nilai investasi ini membuat politikus asal Jakarta tersebut bahagia. Bagaimana tidak, nilai ini jauh melampaui target yang diperkirakan Pak Prabowo. Jadi saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar US dollar. Saya kira ini cukup bagus. Ini agak melebihi. Iya kan? Sangat melebihi target, kata Pak Prabowo dikutip dari Detik Finance. Di luar negeri, politikus 53 tahun ini diperlakukan sangat royal. Bagaimana tidak, negara-negara yang dikunjungi Pak Prabowo mau memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya yakni mereka siap menyodorkan mobil kesukaan politisi Gerindra tersebut. Nggak heran sikap ini bikin publik mancanegara kagum dengan sosok Prabowo. Kekaguman tersebut salah satunya datang dari Dmitry Kosirev. Kolumnis RIA Novosti ini terpukau dengan Pak Prabowo yang menarik investasi jumbo dari negeri tirai bambu. Kunjungan Pak Prabowo ke Beijing kali ini merupakan lanjutan dari kunjungan sebelumnya. Prabowo sukses membuat komitmen investasi baru Tiongkok senilai 10 miliar, sejumlah rencana pembangunan baru, dan dokumen bilateral yang ditandatangani. Tulis Kosirev dalam rubrik opininya. Ketegasan pemerintah yang buat asing makin panik. Kepemimpinan Prabowo juga berhasil menjadi sorotan bagi banyak perusahaan luar negeri. Pasalnya, ketua Partai Gerindra ini dinilai mampu menekan mereka jika berani main-main di Indonesia. Salah satunya adalah saat Apple yang membuat permintaan gak masuk akal di Indonesia. Produsen iPhone ini berkeinginan untuk menjadi perusahaan yang bebas pajak di Indonesia. Namun permintaan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut malah mendapatkan penolakan dari Indonesia.
Hal tersebut langsung membuat Apple kepanikan. Bahkan perusahaan ini dikabarkan sampai berencana menanamkan investasi besar di Indonesia. Selain itu, mereka juga berwacana akan membangun pabrik di Bandung dengan tambahan 158 miliar rupiah. Rencana besar Apple untuk merayu pemerintahan Prabowo ini bahkan sampai mendapatkan sorotan dari Bloomberg. Apple telah mengusulkan investasi sebesar 10 juta dolar untuk membuat perusahaan dan menambah barang mereka di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencabut pelarangan penjualan mereka, tulis Bloomberg. Nyatanya, penawaran dari perusahaan ini malah langsung ditolak oleh pemerintah Indonesia. Langkah tersebut dinilai malah akan merugikan Indonesia. Meski begitu, Apple dinilai nggak menyerah untuk terus mencabut larangan penjualan di Indonesia. Perusahaan asal Amerika Serikat ini disebut terus menghubungi pemerintah tanah air untuk bernegosiasi. Bahkan Bloomberg menyebut kalau Apple sudah mengeluarkan tawaran sebesar 100 juta dolar untuk berinvestasi. Perusahaan ini disebut akan melunasi angka tersebut dalam 2 tahun. Indonesia mendapatkan tawaran proposal investasi sebesar 1,5 triliun rupiah dari Apple. Hal ini dilakukan oleh raksasa teknologi Amerika untuk mencabut larangan penjualan iPhone 16, tulis Bloomberg. Ada hoodie keren dengan harga murah nih, cocok buat kamu yang mau kapelan sama pasangan kamu. Jangan lupa di check out ya. Jadi begitulah cerita tentang hasil kerja keras Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik